Oke, kembali lagi di channel saya. Mau kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian, baik-baik saja kan hari ini? Kali ini terkait ijazah Pak Jokowi. Kali ini ada tanggapan dari M. Kodari yang menanggapi kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tidak mungkin memilih kampus yang ternama. Kalau memang palsu, pasti kampusnya itu pasti yang tidak dikenal atau kampus yang baru berdiri gitu ya. Memang sering kita dengar ya, bisa membuat ijazah, bisa membayar ijazah, tapi itu ijazahnya pasti kampus yang ya gimana gitu ya kan. Ini kampus UGM yang nggak masuk akal sekali ya kan. Kampus UGM itu kampus ternama. Oke, kita lihat gimana videonya, tanggapan dari M. Kodari, dukun politik kita. Sebelum kita ke videonya, bantu ikutin dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya di pencarian Facebook Renaldi SB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai gitu kan. Ini kan balik lagi contoh soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Vertikal dan Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya Tapi nggak kenapa mungkin. ada yang bilang, oh, ini kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan Ada dua sih. kalau di-clearkan sejak awal kan Ada selesai dua. juga barang Pertama ini. begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you minta ijazah saya gitu? Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi. Sorry Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot-otot politiknya udah lama kendur ini Bisa kan. aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu. Bahwa ijazah itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya, Anda siapa gitu, hak Anda apa untuk minta ditunjukkan ijazah. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun gitu kan. Iya. Ya tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin. S1 ya terutama ya. Iya. Yang kuliah tiap hari, yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Kalau S2 S3 sih kita jarang, pasti bisa jarang ketemu. Jarang kawan. ketemu. Iya. Atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1, kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus, dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik ya dari Menurut saya iya. kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Mereka terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya. Nah yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan,
reaksinya kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Lalu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru malah makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi Gitu. menikmati itu harusnya ya. Menikmati itu ya. Walau alam menikmati Harusnya kalau manfaatnya ada kan. Toh kan itu Nggak, kita balik aja ke itu balik kan aja gampang ke banget balik aja dipatahkan. ke jawaban pertama bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu ya menerima Ya, gitu loh. muncul lagi misalnya Mr. Q lagi-lagi kembali pertemuan Presiden Megawati dengan Presiden Prabowo itu juga dianggap atau dispekulasikan Itu orang. fotonya AHY itu anu banget itu, intimidatif itu. Perutnya kecil banget ya. Iya. Ya udah gue gini biar perut gue nggak gede. Ini agak mengolok-olok akal sehat. Ya. Intimidatif banget tuh. Foto itu kemarin nggak ada tuh. Nggak merasa terancam gue begitu. Sekarang ada Mr. tuh. Q. Ada ya, gue lihat aja ya. Perutnya Mr. Q siapa? Enggak, foto AHY baru itu. Mungkin waktu itu fokus Mr. Q belum ke perut. Iya, iya, Itu iya, aja iya, kan. iya, Kayak Atau- lain. Iya. Yang bagus tuh itu fotonya Bas. Gua justru karena foto itu agak lebih percaya Bas itu diri. siapa? Budi Ari Setiadi. Gua karena foto itu lebih percaya diri. Iya. Nah, karena dia lebih botak dari gua. Lebihnya banyak ya. Dirinya banyak Iya. ya. Bos. Iya. Itu. Bas Kalau yang orang mana? masih nyolol bos, dia nggak kenal Budi Ari Setiadi. Iya, Budi itu Ari Setiadi. semua orang. Semuanya dipanggil bos. Iya, pakai colek lutut pula kan? Iya. Bos. Oh iya. Kadang-kadang kan Iya. apa nih gini? Colek nggak mau. Percaya aja. Iya. Iya. Gue lupa mau nanya Bu apa. Mega, tuh. Bu Mega. Bu Mega dan Pak Prabowo itu pertemuan itu dispekulasikan orang juga itu juga mengganggu Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi Enggak. semakin mengeksersis Enggak. powernya dengan yang makin kelihatan. enggak. Balik lagi orang kan akhirnya kan begini. Apakah tuh Mr. Q, apakah pertemuan itu yang dianggap pertemuan keluargaan lebih sentimental itu enggak Pak Prabowo juga enggak ini apa namanya enggak bukan menghormati ya, enggak apa ya nggak ngukur-ngukur Pak Jokowi gitu kan, bisa aja Pak Jokowi marah atau bisa aja Pak Jokowi tersinggung. Iya kan Pak Prabowo kan tidak harus memilih kawan kan. Nggak ada situasi di mana dia kalau pilih Jokowi berarti menegasikan Mega dan sebaliknya. Misalnya begini nih, antara Budi dengan Ari nih. Ya, habis ini katakanlah tahun depan atau 5 tahun lagi udah nggak berteman, bahkan bermusuhan. Apa urusan gua berteman sama Budi lalu kemudian nggak ketemu Ari? Apa urusan gua boleh ketemu Ari, nggak bisa ketemu dengan Budi? Gua tetap berteman dengan lu berdua. Sekalipun lu misalnya udah nggak bersama lagi gitu. Lu sih Mr. Q ngapain lu ketemu hari ini gitu-gitu. Iya. Mungkin ada ngedongkel juga gitu. Iya. Iya mungkin aja kedongkel. Tapi apa lu bisa marah sama gua? Kalaupun lu marah sama gua bisa apa? Gua presiden sekarang kok. Emang Pak Jokowi bisa marah sama Prabowo? Gak bisa bos, Prabowo presiden. Emang Bu Mega bisa marah Prabowo? Gak bisa bos, presiden. Iya. Gitu. Jadi kacamatanya bukan dikotomi. Kacamata dikotomi itu kan dipakai orang yang punya kepentingan untuk memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dari kacamatanya Pak Prabowo, dia perlu Jokowi, punya sejarah dengan Jokowi. Dia perlu Megawati karena dia punya sejarah dengan Megawati. Dan dalam konteks pada hari ini sedikit banyak juga memerlukan. Kenapa? Indonesia sedang berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamis. Dinamika global gitu loh. Nah, dalam situasi krisis ya, kalau nanti betul-betul misalnya terjadi, persatuan dan kesatuan bangsa itu kan sangat diperlukan. Dan Ibu Mega kan sudah mengatakan minimal dari yang kita dengar dari Pak Muzani, Pak Jokowi, Ibu Megawati ya mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo berjalan efektif. Jika diperlukan siap memberikan dukungan.
tapi tidak di dalam pemerintahan atau dalam koalisi. Kalau saya bacanya, kalau misalnya nanti situasi dunia memburuk atau ada perlu dukungan-dukungan yang sangat signifikan Seperti saat COVID misalnya. seperti saat COVID, maka kemudian Ibu Mega akan mendukung atau memberikan bantuan kepada Pak Prabowo gitu. Kan udah 80%. Iya. Tapi kalau misalnya dalam situasi krisis, yang diperlukan bukan 80%, 100% bos. Namanya situasi krisis. Iya kan? Coba bayangkan kalau misalnya pada saat COVID gitu, Pak Jokowi nggak bareng dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi kan juga kurang lebih 70-75% dukungan politiknya. Tapi misalnya Pak Prabowo tidak dukung gitu loh. Tidak dukung pembatasan pergerakan tuh. PSBB. Tidak mendukung vaksinasi. Apa penanganan COVID kita nggak repot tuh? Repot menurut gua. Pak Prabowo udah divaksin aja, kasih contoh divaksin aja, masih banyak yang nolak vaksin. Gimana kalau Pak Prabowo nolak divaksin? Habis itu pidato. Ini saya udah pernah sampaikan. Pidato sama rakyat Indonesia yang dukung dia. Jangan mau divaksin. Karena vaksin itu apalah konspirasi lah. Global konspirasi lah. Ditanam chip di dalam badan Anda gitu. Apa kacau, apa nggak gagal tuh penanganan COVID melalui vaksinasi. Kita kan cepat pulih karena kita tingkat vaksinasinya tinggi sekali. Di satu sisi memang karena pemerintahan cepat cari vaksin. Kalau telat-telat kita udah nggak kebagian. Di satu sisi karena vaksinasi kompak. Panglima TNI, Panglima Polri juga. Kepala Polri juga aktif sekali. Berdampingan dalam menyelenggarakan vaksinasi. Tapi di sisi yang lain, pemimpinnya itu kompak. Sama-sama sepakat ya bahwa ini harus ditangani dengan cara tertentu. Yaitu PSBB dan dengan vaksinasi. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.